Mega ya Mesai. Euforia masih terasa sesampainya di Korea. Pelatih Ko Hee-jin ungkap momen paling berkesan selama di Indonesia. Yem Hye-seon DKK mendarat dengan selamat saat kembali ke negara asalnya pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, pagi waktu Korea Selatan. Red Sparks menjalani beberapa rangkaian kegiatan di tanah air hingga puncaknya adalah pertandingan persahabatan kontra tim Indonesia All-Star. Para pemain hingga ofisial tim Red Sparks benar-benar merasakan kehangatan dan antusiasme dari fan bola voli di Indonesia. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin merasa terharu dengan apa yang mereka dapatkan selama di Indonesia. Pelatih berusia 43 tahun itu tak menyangka timnya begitu dicintai di negara lain. Saya rasa ini adalah salah satu contoh terbaik dari praktik terbaik Asia Quarter, ujar Ko Hee-jin kepada The Sports Times. Kami merasakan sendiri betapa Mega sangat dicintai di Indonesia, dan sungguh luar biasa melihat betapa tim kami juga dicintai di negara lain, ujarnya dengan penuh kekaguman. Dari pengalaman saya sendiri, saya menyadari besarnya perhatian yang diberikan kepada sebuah klub merupakan hal yang tidak biasa dalam olahraga profesional. Selanjutnya, Ko Hee-jin memuji fasilitas yang didapat saat di Indonesia dengan mengatakan bahwa timnya dijamu dengan baik. Tak perlu diragukan lagi, gymnya sangat bagus, tetapi yang lebih penting dari gym adalah dukungan dari para penggemar, kata Ko Hee-jin. Fakta bahwa mereka menunjukkan lebih banyak cinta dan dukungan kepada kami daripada kepada Indonesia All-Star membuat saya berpikir, ini mimpi atau kenyataan. Sebagai pelatih, saya merasakan hal tersebut, tetapi para pemain juga merasakannya. Saya pikir kami harus banyak memikirkan bagaimana cara membalas dukungan ini di masa depan, ujarnya. Adapun hal yang paling membekas bagi pelatih Red Sparks pada pertandingan eksibisi adalah kolaborasi yang dapat membuahkan pertunjukan yang menghibur. Gimik dimulai ketika Megawati Hangestri Pertiwi dan Yem Hye-seon bergabung ke skuad Indonesia All-Star pada set ketiga. Tak hanya itu, pertukaran pelatih juga dilakukan saat Ko Hee-jin memimpin Indonesia All-Star, sedangkan Coach Pedro Lillipali menjadi pelatih kepala Red Sparks. Kami memiliki banyak pengalaman di KOV All-Star Game, kata Ko Hee-jin dengan senyumannya yang khas. Dalam pertemuan sebelum pertandingan, kami berjanji bahwa kami akan menggunakan semua pengalaman kami, menang atau kalah, untuk menghibur para penggemar yang datang ke pertandingan. Saya rasa para pemain kami melakukan pekerjaan yang baik dalam hal itu, dan lawan kami, Pedro Lillipali, mengerti dan merespon. Jadi ini adalah cara yang baik untuk mengakhiri festival ini, tutur Ko Hee-jin. Setelah ini, para pemain Red Sparks akan diliburkan selama 5 minggu, sementara tim kepelatihan akan disibukkan dalam perburuan pemain asing. Seperti yang telah dijanjikan kepada para pemain, kami akan memiliki waktu istirahat selama 5 minggu. Para pemain akan beristirahat, kata Ko. Dan staf pelatih akan fokus pada kuota seleksi Asia dan pemilihan pemain asing, ujar Ko Hee-jin. Jadwal Proliga 2024 pekan pertama. Duel seru Megawati Hangestri vs top scorer Timnas Cina. Proliga 2024 akan mulai bergulir pada pekan ini, 25 tanggal 28 April, di Yogyakarta dengan juara bertahan putra, Jakarta Lavani Alobang Electric, berperan sebagai tuan rumah. Jakarta Lavani akan membuka kompetisi bola voli paling bergengsi di Indonesia dengan pertandingan lintas generasi itu pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Juara 2 edisi terakhir Proliga ini akan menguji Jakarta Garuda Jaya yang merupakan cikal bakal tim Indonesia untuk kejuaraan Asia U20 2024. Duel lintas generasi berlanjut pada partai kedua ketika Jakarta Bin ditantang Jakarta Livin Mandiri. Tim bertabur bintang melawan skuad darah muda.
Sorotan akan tertuju kepada Megawati Hangestri Pertiwi yang pulang kampung setelah unjuk gigi di Liga Voli Korea Selatan. Ketajaman Megawati sebagai opposite nomor 1 Indonesia akan diadu dengan spiker top asal Cina, yakni Liu Yanhan, yang memperkuat Mandiri. Daya gedor Liu, berposisi outside hitter, telah terbukti dengan penghargaan individu di kejuaraan Asia kelompok umur, Piala Asia, kejuaraan antar klub Asia, hingga VNL. Di VNL 2019, pemain berusia 31 tahun tersebut menjadi top scorer pada putaran final untuk membawa Cina merebut medali perunggu. Hari pertama Proliga 2024 akan ditutup dengan ulangan final putri tahun lalu antara Bandung BJB Tanda Mata dan Jakarta Pertamina Enduro. Juga di Gor Amongoro, Bandung BJB mengalahkan Jakarta Pertamina dengan skor ketat 3-2, 27-25, 25-22, 24-26, 20-25, 15-8, untuk menjadi juara. Pada hari kedua, salah satu kandidat juara voli putra, Jakarta STIN BIN, akan memulai perjuangan mereka. Diperkuat Farhan Halim, Rifan Nurmulki, Dimas Saputra, Doni Haryono, tim peringkat 3 Proliga musim lalu itu akan menghadapi Kudus Sukun Badak. Kemudian runner-up Proliga musim lalu Jakarta Bayangkara Presisi baru bertanding pada hari berikutnya. Hernanda Zulfi, Nizar Julfikar, DKK, akan menghadapi skuad pemain muda Palembang, Bang Sumsel Babel yang dipimpin Sigit Ardian. Hari Sabtu, tanggal 26 April tahun 2024, juga akan menampilkan pertandingan penuh gengsi saat Jakarta BIN menghadapi Bandung BJB Tanda Mata. Pada hari terakhir pekan pertama Jakarta STIN BIN akan menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax yang diperkuat Gunawan Saputra, Sandi Akbar, Hayun Muhammad. Partai kedua menyajikan laga yang tak kalah seru ketika Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Jakarta Lavani Alobang menutup rangkaian pertandingan pekan pertama dengan melawan Palembang Bang Sumsel Babel.